Selamat pagi semangat. Saya Saud Stompul, etos master dan motivator nasional, ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pemimpin organisasi dan juga anggota organisasi, baik organisasi pemerintahan dan juga perusahaan dan juga komunitas sosial lainnya, yakni 4 cara yang luar biasa dalam membangun organisasi agar organisasi itu tangguh dalam semua kesulitan, berkembang dalam semua kesulitan, dan juga dia hidup abadi. Yang pertama, bekerja dengan suci hati. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, terintegrasi. Sahabatku, bila mana pemimpin organisasi dan juga anggotanya bekerja dengan suci hatinya, dengan tulus, dengan ikhlas, maka dia prinsipnya bukan prinsip mengambil dari negara, dari perusahaan, atau di mana dia berkarya, tapi prinsipnya adalah prinsip memberi dengan ikhlas. Dalam satu organisasi, tanpa kita sadari, ada 3 tipe manusia. Yang pertama, mengambil yang bukan haknya. Kalau di negara, ini yang disebut dengan koruptor. Kalau di swasta, disebut namanya penipuan. Keduanya sama saja kalau kita mengambil yang bukan hak kita. Yang kedua adalah mengambil haknya. Secara hukum, logika hukum itu benar. Tetapi ini masih manusia standar. Dia menggunakan logika menuntut hak. Tapi ketika orang digerakkan oleh hatinya yang suci itu, yang tulus itu, dia memberi berkelimpahan. Dia memiliki mental surplus. Fokusnya adalah memberi. Artinya apa? Dia telah selesai dengan dirinya. Orang yang selesai dengan dirinya bukan mereka yang tinggi jabatannya, bukan berkecukupan secara material, tetapi ada getaran dari hati yang suci itu untuk memberi. Jadi orang yang suci hatinya selalu memiliki mental surplus, mencintai organisasinya, menjaga nama baik organisasinya. Oleh karena itu, sahabat pemimpin dan juga anggota organisasi, bekerjalah dengan suci hati, ikhlas, tulus, dan juga prinsip memberikan yang terbaik. Yang kedua, berpikir positif. Orang-orang yang berpikir positif, yang dipikirkan adalah negaranya pasti maju, organisasinya pasti maju, atasannya pasti maju, teman kerja pasti maju, masyarakat pasti maju. Jadi prinsipnya adalah maju. Dan kemudian kalau ada masalah dihadapi organisasi, dengan sesulit apapun, dia selalu punya keyakinan, optimis, positif, pasti ada jalan keluar. Prinsip hidupnya adalah di balik penderitaan ada berkat. Di balik penderitaan ada kesuksesan. Maka dia maju terus mencari yang terbaik. Dan orang yang berpikir positif selalu kreatif untuk mencari cara untuk membangun organisasinya. Nah, yang ketiga, kalau pemimpin dan anggota organisasi transparan, berarti dia orangnya jujur. Transparansi itu adalah sebuah kewajiban bagi organisasi agar tidak ada orang yang curiga dan juga merasa dia nyaman, tidak ada orang yang dizolimi. Nah, oleh karena itu, transparansi buah dari kejujuran, buah dari integritas. Maka pemimpin yang memiliki integritas, pasti dia transparan tentang pengelolaan organisasinya. Kalau tidak transparan, dia menciptakan peluang untuk menjadi melemahkan organisasi, dia pun akan dicurigai oleh timnya. Nah, oleh karena itu, pemimpin dan karyawan dimanapun posisinya, tetaplah jaga integritas. Integritas dari kata intek, utuh antara suara hati nurani, sifat ilahi yang ada di nurani kita, mempengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan. Utuh hati nuraninya dengan pikirannya, perkataan, perbuatan. Dan selalu dia berbuat yang terbaik. Orang yang punya integritas selalu bekerja dengan benar, baik diawasi oleh yang mengawasi bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Maka transparansi, perkuatlah dengan cara bangunlah integritas. Kemudian yang keempat, terintegrasi. Di dalam organisasi, hindarkanlah namanya merasa unitnya paling hebat. Tidak ada satu organisasi bisa kuat kecuali dia terintegrasi. Misalnya kalau di perusahaan, tolong
Bagian produksi fokusnya adalah menciptakan produk yang berkualitas untuk customer. Demikian juga bagian keuangan, cari cara menghitung untuk biaya produksi, puas bagi pelanggan dan juga menguntungkan bagi perusahaan. Demikian juga SDM, tolong bina karyawan yang profesional supaya dia mampu dalam proses memproduksi kualitas produk yang luar biasa. Bagian marketing, kuasai pasarmu, kuasai produkmu, tawarkan yang pas untuk mereka. Sahabatku semua, bila mana organisasi negara, tolong semua departemen adalah fokus untuk mensejahterakan rakyat. Jangan ada departemen berdiri sendiri. Bila mana organisasi negara dan juga swasta, termasuk partai politik atau organisasi apa saja, menjaga keempat yang dahsyat tersebut. Yang pertama tadi bekerja dengan suci hati, berpikir positif, kemudian juga transparan. Yang keempat adalah terintegrasi. Bangsa ini dahsyat luar biasa. Selamat menerapkan, karena menerapkan ini gratis, tetapi dampaknya luar biasa bagi bangsa ini dan juga organisasi di mana Anda berkarya, baik di negara, di parpol, di sosial, dan juga di perusahaan. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat.